Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1743. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan dunia bawah, dan mereka tidak tahu bagaimana itu akan menyakiti mereka jika mereka menyentuh kekuatan dunia bawah dengan gegabah. Chen Sisi, meskipun dia memiliki kekuatan dunia bawah di tubuhnya, dia diserang oleh kekuatan jurang dan asal-usulnya rusak, jadi dia tidak tahu mutasi seperti apa yang akan terjadi padanya. Dirinya adalah reinkarnasi dari putri Dewa Iblis, jadi Qin Chen dengan sengaja mengatur mereka di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, sehingga mereka dapat dipelihara oleh napas pohon iblis dari 10.000 alam. Akan tetapi pada saat ini wajah Chen Sisi pucat dan dia jauh lebih lemah daripada ketika dia berada di surga. Boom. Boom. Perubahan di dunia kacau itu jelas tersampaikan ke persepsi mereka, membuat mereka tampak khawatir dan mengepalkan tangan mereka. Tuan Muda Chen seharusnya menang. Kekuatan dunia bawah itu telah mulai menyatu dengan dunia kacau, kata Yu Qiansu. Dia mengangkat kepalanya, melihat perubahan di kejauhan dan berkata dengan lembut. Ada kesedihan yang tak terhapuskan di antara alisnya. Qin Chen tidak membentengi dunia kacau terhadap Yu Qiansu dan yang lainnya. Jadi Yu Qiansu dan yang lainnya secara alami dapat melihat semua yang terjadi di dalamnya, termasuk pertarungan antara leluhur 1000 tulang dan iblis tua Xuan Gui. Bagaimana Yu Qiansu dan yang lainnya bisa mengetahui gerakan yang mengerikan itu? Meskipun dunia kacau saat ini sedang berkembang, namun Yu Qiansu dan yang lainnya tahu bahwa semua ini adalah untuk Qin Chen. Mereka lebih suka Qin Chen dapat berkultivasi perlahan dan meningkat secara bertahap, daripada menggunakan cara yang beresiko ini untuk terus-menerus memprovokasi satu demi satu musuh yang kuat dan menghadapi bahaya berulang kali. Karena tidak ada yang tahu kapan Qin Chen akan berada dalam bahaya. Mereka tidak ingin melihat pria yang mereka cintai dalam bahaya hanya karena mereka berkeliaran di antara hidup dan mati. Kemudian terdengar batuk ringan dan lalu Chen Sisi yang terbaring di sana tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya menjadi sangat pucat. Chen Sisi, Yu Qiansu dan yang lainnya langsung berseru dan bergegas maju. Aku baik-baik saja, kata Chen Sisi. Dia memaksakan senyum dengan susah payah dan melambaikan tangannya. Mengapa napasmu begitu lemah? Yu Qiansu dan yang lainnya merasakannya dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Pada saat ini aura Chen Sisi jauh lebih lemah daripada saat dia berada di surga. Chen Sisi saat ini seperti lilin yang tertiup angin, berkedip terus-menerus dan bisa padam kapan saja. Aku baik-baik saja, hanya aku sedikit lelah. Jangan beritahu kepada Chen tentang ini, kata Chen Sisi. Dia memaksakan senyum dan memegang tangan Yu Qiansu juga yang lainnya dengan nada yang memohon. Tidak, jika kalian terus seperti ini, kalian tidak akan bisa bertahan. Yu Qiansu dan yang lainnya buru-buru berkata, Kaisar Yao Ming telah mengatakan di awal bahwa Chen Sisi jelas masih memiliki 10 tahun untuk bisa hidup. Tapi mengapa Chen Sisi begitu lemah sekarang setelah hanya beberapa bulan berlalu? Beberapa orang buru-buru duduk bersila di samping Chen Sisi, menyusupkan asal mereka sendiri ke dalam tubuh Chen Sisi, mempertahankan vitalitas aslinya. Tapi itu seperti setetes air di dalam ember yang tidak akan bisa terpenuhi sama sekali. Chen Sisi lalu memegang erat beberapa orang itu dengan tangannya dan menatap mereka dengan mata yang memohon. Qin Chen telah bekerja sangat keras dan sekarang musuh yang dia hadapi semakin kuat dan semakin kuat. Jika kita terus menekannya, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jika dia diberitahu situasiku sekarang, dia pasti akan lebih mendesak dan bahkan mengambil resiko. Aku tidak ingin Qin Chen berada dalam bahaya karena aku yakin kamu akan berpikir dengan cara yang sama. Bilang saja aku baik-baik saja, biarkan
Qin Chen mengambil waktunya, jangan mengambil resiko, dan jangan menempatkan dirinya dalam bahaya. Aku mohon, kata Chen Sisi. Dia memohon. Tapi lukamu, kata Yu Qiansu. Tidak, aku baik-baik saja, kata Chen Sisi. Dia tersenyum. Akan tetapi wajahnya sedikit pucat dan senyumnya membuat orang merasa tertekan. Ini hanya cedera kecil, kata Chen Sisi. Matanya kabur. Aku, Chen Sisi, telah bangkit dari benua Tianwu. Bahaya apa yang belum aku temui? Situasi putus asa apa yang belum kulihat? Alam Yu kuno, tanah telarang dewa, rumah Guanghan, dan kemudian jurang alam iblis. Tidak ada tempat untuk menghentikanku. Dan sama juga di sini. Aku akan bekerja keras untuk hidup sampai aku menjadi cukup kuat untuk mengendalikan takdirku sendiri dan cukup kuat untuk bersama dengan Qin Chen, kata Chen Sisi. Dia berkata dengan lembut, suaranya sangat lembut tetapi dengan ketegasan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Yu Qiansu dan yang lainnya menatap Chen Sisi dengan tenang. Hati mereka bergetar. Tidak, Yu Qiansu tiba-tiba berkata. Dia memegang tangan Chen Sisi dan hanya menatapnya dengan tenang. Sisi, sekarang tidak peduli apakah kamu bisa mengikuti jejaknya atau tidak, tapi kamu layak menjadi wanita dari Chen Shao, dan Chen Shao akan sangat bahagia karenamu. Aku senang memiliki seorang istri sepertimu, dan kami juga senang memiliki saudara perempuan sepertimu. Terima kasih, kata Chen Sisi. Sementara saat ini di tempat lain, boom, Qin Chen melayang di sana dan napas mengepul melonjak di sekujur tubuhnya. Entah mengapa pada saat ini Qin Chen merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Sementara saat ini di bawah, iblis tua Xuan Gui telah menyelesaikan pusinya dengan dao surga di dunia kacau. Tubuhnya penuh dengan napas dan dia telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Dan ada kondisi kesatuan antara dewa dan roh yang terungkap dengan tenang. Ini sangat sulit bagi orang-orang di dunia bawah untuk dimiliki. Tuan, dia... Pada saat ini iblis tua Xuan Gui menatap Qin Chen di langit. Setelah menyatu dengan surga di dunia kacau, kekuatan aturannya telah menjadi bagian dari dunia ini. Dan ada kedekatan yang tak dapat dijelaskan dengan Qin Chen yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hei, Tuan Muda Chen menguasai jalan aturan abadi milikmu dan dia merasakan kekuatan aturan abadi milikmu, kata Seribu Tulang. Dia tertawa. Memiliki dao, memahami aturan. Iblis tua Xuan Gui terkejut. Seribu Tulang menjelaskan bahwa Tuan Muda Chen setiap kali dia menggabungkan ahli kuat, maka dia dapat memahami jalan tatanan abadi yang dimiliki oleh kendali tertentu di atasnya. Dapat dibayangkan jika dia menggabungkan 10 atau 100 ahli kuat, apa yang akan terjadi? Dengan kata lain, suatu hari nanti di masa depan, Tuan Muda Chen akan mengendalikan banyak jalan aturan terbaik di dunia bawah sendirian. Adegan seperti apa itu? Seperti yang dikatakan Seribu Tulang, dia sangat bersemangat. Satu orang dapat mengendalikan banyak jalan aturan agung dunia bawah. Iblis tua Xuan Gui terkejut, hanya memikirkannya saja membuat darahnya mendidih. Boom! Namun pada saat ini napas yang mengerikan melonjak. Qin Chen akhirnya jatuh perlahan. Tuanku, Tuan Muda Chen. Iblis tua Xuan Gui dan leluhur Seribu Tulang melangkah maju untuk memberi hormat satu demi satu. Sementara iblis tua Xuan Gui bahkan berlutut di tanah dengan ekspresi soleh, seolah-olah menyembah dewa. Bangun semuanya, kata Qin Chen. Dia menatap mereka berdua dan mengangguk sedikit. Setelah melihat perubahan pada tubuh iblis tua Xuan Gui, Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana kondisimu? Tanya Qin Chen. Tuan, bawahan dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya, kata iblis tua Xuan Gui dengan bersemangat. Dia tidak berbicara omong kosong pada saat ini. Dia terengah-engah dan memiliki perasaan yang tak tertandingi. Akan tetapi Qin Chen masih melihat beberapa masalah pada iblis tua Xuan Gui. Kekuatan dunia yang sedang dilebur oleh pihak lain tampaknya jauh lebih sedikit daripada kekuatan leluhur Seribu Tulang. Apa alasannya? Qin Chen melirik sekeliling mengamati dengan seksama sejenak. Alisnya sedikit mengernyit. Setelah menggabungkan aturan dan asal-usul dari banyak pusat kekuatan dunia bawah, dunia kacau telah menjadi jauh lebih kuat. Tetapi pada saat yang sama, dunia kacau saat ini sebenarnya memiliki sedikit disipasi energi yin, seolah-olah akan berubah menjadi dunia bawah. Oh, begitu. Qin Chen tiba-tiba mengerti. Penggabungan yin dan yang membutuhkan kekuatan yin dan yang untuk mendekat.
Dunia kacau diciptakan olehku melalui pengorbanan dan peningkatan yang berkelanjutan. Napas laut kosmik dan aturan dunia yang di dalamnya lahir secara alami ketika dunia ini terbentuk. Dan aku terus meningkat melalui kultivasi. Ada juga banyak harta di dalamnya, serta penggabungan sumber surga. Tapi apapun itu, semuanya berdasarkan pada kultivasiku. 1000 tulang dan iblis tua Xuan Gui adalah ahli teratas transenden dari tingkat 3 tatanan abadi. Asal-usul dunia bawah yang mereka miliki sangat mengerikan. Kekuatan dunia yang dimiliki oleh surga dan dunia kacau itu mungkin tidak dapat menyediakannya sepenuhnya. Semua kekuatan yang dari Pusi Yin. Hati Qin Chen langsung mencelos. Ini wajar saja. Jika hanya dunia batinnya atau alam semesta awal yang dapat menyediakan semua pusat kekuatan dunia bawah dengan kekuatan Yin Yang. Lalu bagaimana mungkin dunia bawah kuno perlu menyerbu lautan kosmik dan melancarkan perang pemusnahan terhadap seluruh lautan kosmik? Ini artinya semakin kuat orangnya, maka semakin kuat aturan dunia yang dibutuhkan untuk Pusi Yin dan Yang. Qin Chen menatap Kaisar Yoming yang sedang tidur nyenyak di pagoda Guyu. Baiklah, aku akan menyelesaikannya nanti. Pergi keluar dulu dari sini, kata Qin Chen. Qin Chen lalu mengangkat tangannya dan segera dengan keras Qin Chen, iblis tua Xuan Gui dan leluhur 1000 tulang menghilang seketika dan muncul kembali di luar kolam Raja Hantu. Saat ini di kolam Raja Hantu, kekuatan Raja Hantu bergulir melonjak dan rune larangan gelap memenjarakan kekosongan menjebak sebagian kekuatan air laut mati di sini, mempertahankan penampilan Qin Chen sebelum mereka masuk. Tuan, biarkan aku menyingkirkan jimat sihir pembetul ruang, kata iblis tua Xuan Gui. Dia mengangkat tangannya. Segera rune hitam legam langsung bersinar dan jatuh ke tangannya. Air laut mati yang luas itu kehilangan kendali dan tiba-tiba melonjak lagi. Hei, leluhur 1000 tulang mengangkat tangannya dan kekuatan laut mati segera jatuh ke tangannya. 1000 tulang, berikan bagian air laut mati ini kepada beberapa hantu Nereus dan iblis tua Xuan Gui, kata Qin Chen. Dia memberi perintah untuk memberikan beberapa air laut mati kepada iblis tua Xuan Gui. Awalnya, 1000 tulang menolak perintah Qin Chen untuk memberikan air laut mati ini kepada iblis tua Xuan Gui. Akan tetapi Qin Chen kembali memerintahkannya yang alhasil 1000 tulang tidak bisa membantah. Namun dia menunjukkan keengganan. Dia patah hati. Dia memotong sebagian dari air laut mati yang luas ini dan lalu memberikannya kepada leluhur iblis tua Xuan Gui. Di saat memberikannya, 1000 tulang bergumam, aku hanya memiliki sedikit air laut mati di tubuhku dan Tuan Muda Chen jelas memiliki air laut mati yang jauh lebih banyak daripada aku. Tetapi kenapa ini yang diberikan? Kata 1000 tulang. Dia bergumam dalam hatinya. Air laut mati di tubuh 1000 tulang hanya beberapa ratus mil di sekitar. Tidak seperti sungai yang luas di tubuh Qin Chen. 1000 tulang, jangan khawatir. Aku memintamu untuk memberikannya kepada dia. Tentu saja aku memiliki rencana dan aku tidak akan menipumu, kata Qin Chen. Dia menatap kehampaan di luar kolam Raja Hantu. Hatinya terasa berat. Pikirkan tentang semua yang terjadi pada mereka karena mereka berada di dunia kacau. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak tahu? Selanjutnya dirinya harus bergegas meninggalkan tanah telantar dan lalu dengan cepat harus pergi ke laut bencana abadi. Karena jika tidak, Chen Sisi akan menjadi semakin berbahaya. Qin Chen mengepalkan tinjunya tanpa suara, matanya dingin dan tegas. Pada saat ini hati Qin Chen sangat berat. Dirinya harus dengan cepat bergegas. Ada waktu lebih dari 2 bulan sebelum pembukaan wilayah terlarang laut mati, tetapi Qin Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun dirinya tidak tahu apa yang terjadi kepada Chen Sisi, namun Qin Chen bisa merasakan bahwa luka Chen Sisi menjadi semakin serius. Dan jika dirinya tidak bertindak cepat, Chen Sisi pasti akan sangat berbahaya. 1000 tulang, cepatlah dan masuk ke kolam Raja Hantu. Pulihkan sumber aslimu terlebih dahulu. Dan iblis tua Xuan Gui, kamu juga dapat menggunakan kolam Raja Hantu ini untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Qin Chen. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi serius. Sekarang, iblis tua Xuan Gui telah ditundukkan meskipun krisis telah teratasi. Namun, krisis baru mungkin akan segera datang yang akan lebih merepotkan daripada iblis tua Xuan Gui. Oleh karena itu, kekuatan mereka harus sesegera mungkin ditingkatkan.
"Yah baik Tuan Muda Chen," kata Seribu Tulang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam kolam Raja Hantu. Dalam sekejap, napas Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti aliran pita-pita gelap dengan cepat menyatu dengan tubuh leluhur Seribu Tulang yang terus-menerus memperbaiki tulang-tulangnya. Hahaha, keren sekali. Kolam Raja Hantu ini memang yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Shen Ming, kata leluhur Seribu Tulang. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa tubuh fisiknya yang semula rusak pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Menurut kecepatan ini, dalam waktu 3 hari, tubuh fisiknya akan pulih sepenuhnya. Sementara di samping, iblis tua Xuan Gui juga terbenam di kolam Raja Hantu dengan cepat menyehatkan tubuhnya, dan dia secara alami memperoleh wawasan dari perpaduan yin dan yang sebelumnya. Ini merupakan tonik yang hebat. Pada saat ini Seribu Tulang menatap Qin Chen. Dia mengatakan bahwa kolam Raja Hantu ini memiliki semacam kekuatan khusus yang sebenarnya dapat memulihkan jiwaku. Tuan Muda Chen, jika Anda masuk ke dalam kolam Raja Hantu ini, bawahan yakin itu juga akan memberikanmu beberapa keuntungan. Oh, gumam Qin Chen. Dengan pikiran di benaknya, Qin Chen pun segera berjalan masuk ke dalam kolam Raja Hantu. Boom! Kekuatan Raja Hantu di seluruh kolam Raja Hantu mengalir dengan cepat, bertahan di tubuh Qin Chen dan menembus ke dalam tubuh fisik Qin Chen. "Hei, ini," kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Saya melihat gumpalan kekuatan Raja Hantu melewati tubuh fisik Qin Chen, dan kulit Qin Chen nampak mengkilat." Tetapi Qin Chen mencibir. Yang sebenarnya itu membuat kekuatan tubuh Qin Chen berangsur-angsur meningkat. Selain itu, kekuatan yang terkandung di dalam kolam Raja Hantu juga perlahan-lahan memelihara tubuh fisik Qin Chen dan bahkan memperkuat kultivasinya. "Bagaimana kolam Raja Hantu ini terbentuk?" kata Qin Chen. Dia menunjukkan keterkejutan. Perlu dicatat bahwa meskipun dirinya baru berada di tahap akhir transenden tingkat kedua, namun kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya sangatlah mengerikan dan sama sekali bukan kekuatan biasa yang dapat meningkatkannya. Dan yang terpenting adalah Qin Chen berbeda dari Seribu Tulang dan iblis tua Xuan Gui yang merupakan kekuatan dari dunia kacau. Qin Chen sendiri itu adalah seorang pria yang dan esensi tubuhnya mengandung kekuatan yang teratas. Dan Qin Chen terkejut bahwa kolam Raja Hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Kolam Raja Hantu ini jelas mengandung semacam kekuatan khusus, dan kekuatan khusus ini bahkan dapat menggantikan sebagian kekuatan dunia yang. Di dunia ini, apakah ada kekuatan seperti itu? Qin Chen hanya menganggapnya sangat ajaib. "Biarkan saja, mari kita bicarakan tentang menumbuhkan tubuh fisik," kata Qin Chen. Dia memejamkan matanya dan dengan cepat menyerap kekuatan di kolam Raja Hantu. Gemuruh. Kekuatan tak terbatas dari Raja Hantu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, dan pusaran mengerikan terbentuk di sampingnya. Pusaran itu berputar liar, sedikit memperkuat tubuh Qin Chen, dan Qin Chen menyerap kekuatan Raja Hantu dengan cepat. Kecepatannya bahkan melebihi leluhur Seribu Tulang. Apa ini? Di samping, leluhur Seribu Tulang buru-buru membelalakan matanya. Awalnya dirinya mengira kekuatan Raja Hantu sudah cukup jauh diserap olehnya. Akan tetapi sekarang setelah Qin Chen melihat Qin Chen menyerap kekuatan Raja Hantu sangat cepat melebihi dirinya, matanya tiba-tiba membelalak. "Tidak, aku harus menyerapnya dengan lebih cepat. Jika tidak, ini akan habis oleh Tuan Muda Chen." Segera leluhur Seribu Tulang pun buru-buru mempercepat penyerapannya. Boom! Saat ini kekuatan Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen. Sebelumnya, Qin Chen baru saja menerobos transenden tingkat 2 dan dirinya membutuhkan banyak energi untuk bisa mengkonsolidasikan kultivasinya. Dan energi di kolam Raja Hantu ini kebetulan membawa manfaat besar bagi Qin Chen. Selain itu, basis kultivasi Qin Chen saat ini berada pada tahap akhir transenden tingkat 2. Dan masih ada celah besar dari puncaknya. Dengan kekuatannya, energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak transendensi tingkat kedua atau bahkan melangkah ke transendensi tingkat 3 sama sekali tidak apa-apanya, dan itu sangatlah luar biasa.
Dan energi di kolam Raja Hantu ini juga dapat membawa sedikit bantuan baginya. Ketika Qingchen dan yang lainnya dengan cepat memperbaiki dan meningkatkan diri di kolam Raja Hantu, di tempat Qingchen dan 1000 tulang sebelumnya telah menerobos, saat ini dua sosok sedang mencari-cari sesuatu dengan cepat di sini. Wajah kedua orang ini pucat pasi dan mata mereka suram. Ketika mereka melambaikan tangan besar mereka, kekosongan terus terbelah dan tidak ada napas yang bisa lolos dari indera keilahian mereka. Leluhur hantu darah, apakah kamu yakin bahwa Raja Hantu Shenming ada di sini sekarang? Sosok hitam pekat melayang di langit dengan tatapan dingin di matanya. Saudara kematian, tidakkah kamu percaya padaku? Kata leluhur hantu iblis darah. Wajahnya menjadi gelap. Pengorbanan darah leluhur ini dikunci di sini. Orang yang memata-matai leluhur ini sebelumnya pasti ada di sini dan sama sekali tidak ada kesalahan. Dewa kematian menjawab, saudara Suesa iblis darah, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kita telah mencari di sini untuk waktu yang lama, namun kita belum melihat apapun. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Tes.